Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahda Rusnapuan, Prodi PGSD NIM 2101068. Mata kuliahan Teori Aplikasi Sastra DSD. Dosen pengampu Ibu Rinja Effendi, SPD MPD. Saya akan menceritakan tentang cerpen, yaitu Ibu. Sama seperti biasanya, sesudah terbangun, mandi dan pergi ke sekolah. Kiki pergi ke sekolah dengan senyumannya yang khas pagi ini. "Ki, kamu kenapa pagi ini sedih terus? Ada kabar gembira ya?" ucap Denny, teman akrabnya Kiki. "Iya dong, bagaimana enggak senang? Kamu bayangin aja, hari ini karya tulisku yang sudah berbulan-bulan akhirnya selesai juga." "Hahaha," balas Kiki. Kiki memang adalah salah satu murid dengan prestasi yang cukup membanggakan, dan kemampuan menulisnya juga bisa terbilang bagus untuk remaja seusianya. Dan kemampuan menulis dan sembari menunggu gurunya masuk, Denny pun membaca karya tulis Kiki yang sudah lama ia tunggu-tunggu karena belum selesai. "Wah Ki, ceritamu ini sangat menyentuhku. Dari mana kau belajar semua ini?" "Haha," kata Denny sambil tertawa. "Kamu ini seperti baru mengenalku saja. Aku ini kan memang hobinya membuat cerita, dan suatu saat bakalan jadi penulis profesional kok." "Hahaha," ucap Kiki. Bel masuk pun telah berbunyi, dan Kiki dan Denny pun belajar seperti biasanya. Ya, seperti biasa. Mereka selalu menjadi perhatian para guru karena mereka selalu dapat menjawab soal-soal yang diberikan guru. Rasa waktu belajar sudah habis. Sekarang saatnya kedua teman akrab itu harus berpisah. Kiki yang baru pulang dari sekolah pun terkejut dengan beberapa lelaki bertubuh besar dan lumayan kekar membawa barang-barang dari rumah mereka menuju ke mobilnya. Kalian siapa senak yang mengambil barang-barang dari rumahku ini?" ucap Kiki ke orang-orang itu. Akhirnya dijelaskan bahwa ayah Kiki mempunyai hutang yang sudah melebihi batas, dan mereka adalah orang-orang dari pihak bank yang bertugas untuk menyita barang-barang rumah mereka. Kiki sekarang terpaksa harus putus sekolah karena sekarang ia tidak mempunyai biaya lagi. Ayahnya sekarang kabur tidak tahu kemana bersama keempat kakaknya. Ia sekarang tinggal bersama ibunya di suatu ruko. Ibunya seorang wanita berusia 55 tahun yang sekarang berprofesi sebagai penjual kue keliling dengan menggunakan sepeda warisan kakeknya. Kiki hanya bisa menduga-duga kemana saja uangnya yang ayahnya hasilkan dari ketiga buah toko kue yang lumayan besar dulu. Setiap malam Kiki membantu ibunya membuat adonan-adonan kue untuk dijual pada paginya. Ibunya sudah beberapa kali mengatakan padanya agar tidur tepat pada waktunya, tetapi Kiki tidak tega melihat ibunya setiap hari seorang diri membuat kue-kue itu sampai larut malam. Dan setiap pagi Kiki selalu ikut bersama ibunya pergi berkeliling kota demi kota untuk mencari pembeli. 3 bulan pun telah berlalu. Suatu pagi ia bertemu dengan Denny, kawan terbaiknya dulu. Ki, apa kabar kamu sekarang? Sungguh sepi sekolah tanpa dirimu, Ki." "Hahaha, masih hobikah menulis cerita, Ki?" ucap Denny sambil tertawa. "Den, kabar baik, Den. Kamu sekarang terlihat beda ya." "Hahaha, ya aku masih suka menulis. Bagaimana kamu sekarang di sekolah, Den?" balas Kiki. "Ya gitu, Ki." Ki, ngomong-ngomong, kamu ingat tidak dengan cerita yang pernah kamu tulis dulu? Yang katanya berbulan-bulan buat nyelesainnya. Kemarin aku ceritain ke adik dan kakakku. Mereka bilang kenapa tidak coba kirim ke tempat percetakan saja. Kata mereka sih, haha, balas Denny. Den, kamu seperti tidak tahu saja, mengirim barang seperti itu kan perlu uang, dan kalaupun pergi ke tempat setidaknya butuh 2 jam naik bus, dan itu pun harus memakan biaya juga, ucap Kiki. Melihat kondisi Kiki yang sekarang, Denny pun tak bisa berkata apa-apa. "Kiki, aku pulang dulu ya. Ada tugas yang harus diselesaikan nih." "Sukses buat kamu ya, Ki," ucap Denny. Kiki pun telah terus melanjutkan berjualan bersama ibunya.
Esok harinya ketika Ibu Kiki berencana untuk menghidangkan secangkir kopi kepada Kiki yang terlihat lelah karena telah membantu ibunya membuat adonan, tapi secara tidak sengaja ia terpeleset dan jatuh. Sialnya lagi, kopi tersebut tumpah dan mengenai beberapa karya tulis Kiki. "Maafin Ibu ya nak, Ibu benar-benar tidak sengaja," ucap ibunya merasa bersalah. Kiki tidak tahu harus merasa sedih atau biasa saja, tetapi ia coba untuk tetap bersabar. "Tidak apa-apa Bu, merasa masih kebaca kok. Nanti Kiki tulis ulang lagi saja," ucap Kiki. Ia memang tidak sampai hati untuk mengatakan perkataan yang cukup kasar kepada ibunya, karena ia sadar betapa besar jasa ibunya dari dulu. Ia pernah secara tidak sengaja menjatuhkan beberapa tumpukan buah dulu pada saat ayahnya masih mempunyai usaha, tetapi ibunya yang mengaku bahwa ia telah menjatuhkannya. Agar tidak menerima hukuman dari sang ayah, mereka pun berangkat mengelilingi kota seperti biasanya. Tapi ketika mereka mencoba untuk menyeberangi jalan, tiba-tiba datang sebuah sepeda motor dengan kecepatan cukup tinggi dan menyenggol sepeda mereka. Tidak ada yang membantu dan pengendara pun meninggalkan mereka karena hari masih terlalu pagi. Sepeda mereka rusak, kue-kue bertaburan di jalanan. Kiki hanya mengalami sedikit luka-luka, sedangkan ibunya mengalami luka yang cukup serius pada pergelangan kakinya. Mereka terpaksa pulang dengan membawa kue-kue tersebut dan mendorong sepeda mereka. "Bu, aku akan pergi memperbaiki sepeda ini. Ibu tetap di rumah saja ya," ucap Kiki dengan muka yang cukup bersedih. "Tidak nak, uang hasil penjualan kita akan kita pakai untuk biaya kamu pergi ke tempat percetakan di sana. Ibunya percaya karyamu ini pasti diterima. Dan ibu dengar ada pertemuan para penulis di sana. Kamu bisa bertemu dengan beberapa penulis yang cukup terkenal minggu ini," balas ibunya. Terjadi beberapa perdebatan antara Kiki dan ibunya. Malam hari telah tiba. Kiki terus memikirkan kondisi ibunya, terutama perkataan ibunya tadi pagi. Ia tidak menyangka ibunya telah merencanakan ini semua untuknya. Ia hanya terus membayangkan pengorbanan ibunya yang selama ini sembari melihat ibunya telah tertidur lelap. Kerap kali ia meneteskan air matanya karena merasa bersalah. Dulu meluapkan amarah-amarahnya ketika masih lebih kecil. Ia membayangkan itu semua hingga tertidur. "Kiki, malam ini kamu harus pergi." Amanat yang kita dapat dari cerita di atas yaitu sebagai anak kita harus berbakti kepada orang tua. Jangan pernah lupakan jasa-jasa orang tua yang telah mengorbankan dirinya untuk memberikan kebahagiaan kita sendiri. Dan jangan pernah melupakan perjuangannya untuk masa depan kita yang lebih baik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan.